Berarti teman orang Padang banyak di sana ya? Wah, banyak bang, benci banget saya sama. Gini bukan benci bang. Kalau dia ngobrol nih 50 gitu bang. Saya teriakin 50 nggak pakai kuah gitu. Yang paling aneh kalau dia 35 bang, pakai 35 berasa dicium bang. 35 gitu. Serius, 35. Tunjukin nih bang ya. Apa? Daftar utang nih bang, daftar utang. Denny, bener-bener daftar utang. Tuh. Ya ampun. Ini gue baca dari luar ada yang namanya Indri. Anjir. Jangan bang. Nanti orangnya tahu saya di sini bang. Buat Indri ini orangnya silakan saya bisa bantu kontak saya di Instagram. Halo, saya Obi Mesak. Selamat datang di Ocehan Debt Collector. Tempatnya kita ngobrol-ngobrol soal hutang. Karena sebenarnya acara ini juga masih hutang. Bangsat kau. Hutang. Ini kita kali ini kedatangan salah satu bintang tamu yang cukup fenomenal di keluarganya sendiri. Ini dia adalah adik-adikan saya di komunitas Stand Up Indo Jakarta Pusat. Ini dia Likardi. Halo Bang Bi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Bi. Alhamdulillah sehat, kabar baik. Kabar. Oh, udah sehat tadi ya? Iya. Sorry guys. Mohon maaf guys. Namanya juga host magang ya kan? Oke, sekarang lu ini sebenarnya orang mana sih? Itu dia Bang, saya ini kan orang Medan, Batak asli Bang. Batak asli? Batak asli saya Bang. Kok mukanya nggak Batak-Batak banget? Itu dia Bang, makanya saya juga bingung kadang-kadang saya kesel dibilangin gitu Bang. Iya. Ada yang bilang India Bang, ada tuh. Ada yang bilang India? Iya Bang, Pakistan gitu. Oh, nggak makan sapi dong berarti. Iya Bang, ada lagi perindapan Bang, gitu-gitu. Perindapan? Iya, perindapan Bang. Memang kan mukbang yang jorok-jorok gitu Bang. Yes. Anjir. Iya. Batak saya Bang. Batak. Marga? Marga Siregar Bang. Boru? Bukan. Oh, Siregar. Siregar. Oh, berarti sama Denny Siregar hubungannya apa? Mungkin satu opung gitu Bang. Satu opung ya. Oke, Bukan bagus. jauh sih. Bagus. Satu opung gitu Oke. Bang. Lahir besar di Medan. Iya Bang. Lahir besar di Medan, kemudian Bukan di Medan Bang, di daerahnya lagi. Dari Medan di tempat saya masih 8 jam Bang. nama tempatnya apa? Labuan Batu. Labuan Batu. Iya, Labuan Batu. Labuan Batu dari Medan ke arah Aceh kah atau ke arah Ke mana? arah Riau malah lebih. Riau. Iya, di Tapanuli Selatan saya sekolah. Tapanuli Selatan. Iya, Tapanuli Selatan. Oke. Terus akhirnya sampai bisa ke ibu kota, ceritanya gimana? Nah, itu dia tragedi saya, Bang. Kan saya tamat sekolah nih, STM. Tadinya saya disuruh kuliah. Oke. Jadi saya pikir-pikir kuliah, kapan saya tamatnya sekolah gitu, Bang. Terus saya bilang sama orang tua saya gitu kan, saya dagang aja gitu. Dagang toko ini, toko-toko. Kalau di sana toko kelontong, kalau di sini namanya kayak Madura gitu, Bang. Warung Madura gitu. Warung Madura. Iya. Oke. Ya namanya masih muda, Bang. Iya. Masih pengen jalan-jalan. Itu dagangnya di Sumatera? Di sana, Oh, Bang. di kampung. Ya di kampung. Sukses. Itu dia enggak. Oh, gagal. Hancur, Bang. Gagal. Iya. Lu sih orang tua suruh kuliah malah mau dagang. Akhirnya yang men-trigger lu untuk ke Jakarta apa? Kan lu udah dagang. Teman saya, Bang, saya punya masalah di rumah itu ada masalah karena saya sering main-main ninggalin dagang saya gitu, Bang. Oh, karena kebanyakan main masih terpengaruh sama teman-teman main, Ninggalin dagangan saya. dagangannya ditinggal. Mama saya marah. Oke. Habis Akhirnya toko lu dibakar sama mama lu. Meledak. Habis itu Udah minta ditinggal. habis itu Bang berangkat sama teman saya lariin duit dagangan 3 juta. Jakarta. Serius Bang. Sampai hari ini mama saya ngoceh-ngoceh gara-gara. Terus itu ke Jakarta kapan? Udah lama Bang, tahun 2006. Terus sampai sekarang masih betah di Jakarta? Apa udah pengen pulang nih?
Lebih kepada malu pulang. Malu pulang bang. Bagus, Iya. bagus. Emang anak perantauan tuh itu tantangannya itu. Saya aja merantau udah 11 tahun. Sampai sekarang baru pulang 2 kali. Itu pun ada orang meninggal di kampung. Iya, jadi saya kalau mau pulang kampung tuh harus ada berita duka dulu. Masalahnya kalau pulang kampung, kita perantau nih pulang kampung, mahal biayanya bang ya? Iya, mahal. Apalagi kalau pulang kan orang pikirnya kan, apalagi saya ya, udah pernah masuk TV. Orang pikir wah si Obi pulang kampung nih nyawer bangke. Orang kampung. Iya, dari hati tuh kayak bangke. Gue di sana tuh kontrakan masih nunggak. Akhirnya lu dari kehidupan melanglang buana di Jakarta, gimana caranya lu bisa akhirnya bergabung di komunitas stand up comedy? Saya cinta sama komunitas stand up comedy. Lu so asik bangsat. Enggak mungkin. Serius bang. Ini kalau dipotong Saya juga dulu bilang saya cinta. komedi stand up gitu bang. Serius. Cinta banget saya bang. Oke, apa yang membuat lu, wah kayaknya gue cinta sama seni ini? Enak aja ngibur orang gitu. Enak aja. Iya, suka ngibur orang gitu bang. Iya. Abang saya ceritain nih ya. Oke. Saya sumpah demi Allah bang. Demi Allah. Gara-gara stand up ini. Ku cium kaki mamaku bang. Gara-gara stand up? Gara-gara stand up ini bang. Sumpah demi Allah. Ku cium. Sebelum stand up berarti cium kaki bapak doang? Iya. Gara-gara stand up dia cium kaki mamanya. Itu ya, bapaknya enggak. Bapaknya enggak, soalnya udah meninggal. Yang ngomong dia sendiri ya. Bukan saya cuma pancing. Santai bang, santai. Berarti lu yatim ya? Iya bang. Yatim, oke. Bapak meninggal karena apa? Kanker bang. Oh, kanker. Kanker sarkoma. Kalau misalnya beliau lagi nonton, lu mau ngomong. Mikrofon pelusutan. Apa? Kenapa lu akhirnya bisa mencium kaki mama lu setelah Untuk minta izin bisa stand up ikut. minta izin untuk stand up sampai cium-cium kaki baru diizinin? Iya bang. Wah. Katanya kamu nggak berhasil katanya. Bener sampai sekarang. Anjir. Ini salah satu insight baru buat gue ya, karena kita yang lain tuh komik-komik baru tuh kalau misalnya nggak diizinin tuh kita ngelawan ya. Keluar malam bohong bilang ngerjain PR padahal latihan stand up. Nah lu tuh berarti lu tuh tipe anak yang nggak melawan orang tua banget ya. Harus dapat restu. Takut bang. Mama Batak galak bang. Oh iya. Dikata-katain kita bang. Iya, Katain bodat monyet biasa kita bang. Iya serius bang. Kalau udah kesal namanya bukan langga lagi ya. Mama saya kalau marah nih, bako ayahnya tahu bako. Bako Tabiat Oh. sama tabiat sama ayahnya gitu. Ya Kasian namanya banget anak. ayahnya udah meninggal, dalam hati dia betul lagi. Kayaknya makin gelap ya, kita stop di situ ya. Iya. Netral dulu ya teman-teman ya. Tolong yang pengen komedi-komedi gitu jangan berharap beli dia. Kami tidak mau. Saya takut soalnya orang tua saya masih lengkap, jangan. Kadang kita ngomongin orang berlebihan, kita ngalamin juga, jangan. Papa saya sakit-sakitan sih. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan sembuh. Ya. Cuma namanya umur kita nggak tahu. Masih. Iya. Ya saya pun lagi sehat-sehatan gini bisa tiba-tiba meninggal gitu. Mudah-mudahan orang. Berarti lu gabung stand up tuh tahun berapa? Tahun 2018. 2018, sekarang 2023 berarti jalan 5 tahun. 5 tahun. Tapi lu kan kayaknya sempat hilang dulu ya? Iya bang. Saya kan fokus ke dagangan juga bang. Oh, waktu itu dagang di mana? Tanah Abang bang. Oh, Tanah Abang. Tanah Abang. Berarti teman orang Padang banyak di sana ya? Banyak bang, benci banget saya sama gini, bukan benci bang. Kalau dia ngobrol nih 50 gitu bang. Saya teriakin 50 nggak pakai kuah gitu. Yang paling aneh kalau dia 35 bang, pakai 35 berasa dicium bang. 35 gitu. 35. Oh, 35 yang 35 cara mereka ini ngasih tahu produknya, harganya yang 35. 35 gitu. Iya. Buat orang-orang yang belum pernah ngerasain dicium orang ke Tanah Abang. Iya. Dicium orang Padang loh. Dapat barang bonus cium 35 gitu. Berarti dagang di Tanah Abang tahun 2018.
18 itu dagang di sana sampai sekarang. sampai pandemi. Sampai pandemi doang. Pandemi. Ya, sampai pandemi akhirnya gimana? Hancur bang. Hancur. Gara-gara pandemi bangsat. Apa demi Allah. Utang saya kemana-mana. Iya, kan lu kesal nih sama pandemi. Menurut lu pandemi itu konspirasi bukan sih? Dari sudut pandang lu aja sebagai seorang pedagang. Saya juga bingung bang ini. Kita nyenggol-nyenggol dikit lah. Pak D mah baik dia. Joe Biden anjing. Anjing, lu tahu nggak? Gue juga sebenarnya pandemi tuh anjing gak ada kerjaan sama sekali. Stand up, biasanya stand up syuting gue lancar terus. Minimal sebulan tuh gue stand up corporate 4. Syuting tuh 2-3 kali tuh ada tapi panjang. Pas pandemi 1 tahun gak kerja anjing. Gue sampai turun ke parkiran, markir anjing. Lu bayangin lu lagi markir terus ada orang kenalin lu minta foto bangsa. Anjing. Itu malunya semalu-malunya bangsa. Akhirnya setelah masalah itu lu ada nggak sangkutan atau masalah sama hutang akhirnya harus berhadapan dengan debt collector gitu? Saya tunjukin nih bang ya. Apa? Foto orang timur? Nih bang. Bukan gimmick ya bang. Ini nih baca aja bang nih. Daftar utang nih bang. Daftar utang. Denny. Udah lama ini bang. Denny diundang di acara ini. Jangan bang. Ini bukan gimmick ya? Bukan gimmick. Bener-bener daftar utang. Tuh. Ya ampun. Tolong opung tolong lunasin utang. Daftar utang bang. Indri, ini gue baca dari luar ada yang namanya Indri. Anjir. Jangan bang. Anjir orangnya tahu saya di sini bang. Buat Indri ini orangnya silahkan saya bisa bantu kontak saya di Instagramnya. Ini bang totalnya bang nih. Saya tutup aja bang ya. Oh totalnya. 34.100.000 bang. Ih anjir. Serius bang. Lu sekarang ini lu ada sangkutan 34 juta. Iya bang Allah. Hidup lu tenang gak sih? Ya Allah. Musik sedih tiba. Jadi Enggak, udah tahu kan Bang Obi ngajak saya ke sini. Iya. Karena saya lebih banyak utang dari anak-anak lain ya kan. Jadi ini kemarin ya buat penonton di rumah tahu aja kemarin. Jadi kita ada beberapa bintang tamu yang harus syuting hari ini. Terus Gepeng ini kreatif ya. Nanya Bang Obi satunya lagi kalau yang nggak terkenal juga nggak apa-apa. Tapi seenggaknya dia punya pengalaman utang. Nah gue kepikirannya dia. Iya. Top of mind gue soal utang dia. Makanya gue ajak lu. Emang tujuan gue biar lu habis ini ditangkap sih sebenarnya. Habis ini pas dicari bang, sumpah. Dicari. Sama toko yang pernah saya utangin yo. Tapi lu sebagai nasabah yang utang nih, lu tipe orang yang bertanggung jawab gak gitu? Maksudnya nanti 34 juta ini walaupun banyak gue akan usahakan untuk bayar gitu. Saya usahain terus bang. Kalau mau usahain makanya saya catat bang ya kan. Iya. Kalau nggak diusahain ngapain saya nggak catat gitu. Karena utang itu nanti kalau misalnya tidak lunas di dunia akan ditagih di akhirat. Iya. Betul. Itu kata Ustadz bang. Iya. Ini bintang tamu begini nih bagus nih. Makanya ada foto saya sama target operasi. Tapi kalau bisa ganteng banget di situ gimana? Makanya nggak tahu siapa. Ini dia nih makanya gue nggak terima foto lu bisa begitu. Kelihatan kayak anak 15 tahun ya. Iya. Masih belum kenal itu. Bener lagi. Ini kita sekarang nih mau ngobrol-ngobrol soal hutang piutang nih kan seputar dunia bisnis. Pasti ada tau lah lu trik kayak bisnis yang baik dan benar itu seperti apa. Terus hutang buat bisnis itu baik atau enggak gitu. Benar apa enggak gitu menurut lu. Kalau misalnya orang ngutang nih dari bank untuk bisnis itu pandangan lu bagaimana? Sebagai pengalaman saya bang ya. Ya pengalaman lu aja. Kalau pengalaman saya, kalau ngutang untuk bisnis sih oke-oke aja bang. Masih bisa diputarin gitu. Masih oke lah buat
diambil untungnya terus modalnya di apa gitu Iya, kan. iya. Yang jadi masalah itu kalau utangnya dipakai hura-hura gitu Bang. Iya, pakai hura-hura atau enggak banyak banget yang ini. Masalah ngutang buat judi slot itu. Iya, banyak sekarang. Teman gua nih kerja ngawal anggota DPR. Gajinya sebulan 15 juta. Tiap bulan minjam mulu ke gua. Iya, buat Masa slot. yang kaya Zeus ya Bang. Iya. Yang kayak Zeus dianya Anjir, memang mau Zeus. meninggal. Iya. Makanya buat teman-teman yang ngutang buat judi, udah tobat udah cukup. Iya, jangan Iya. main judi. Kalau nggak bisa dilarang, lanjutin. Iya. Orang batu dibilangin ya kan. Terus ini ada nih yang berita yang viral nih, lagi viral banget nih tentang rekomendasi cara melunasi hutang yang efektif nih. Mungkin ini akan masuk di pikiran Anda juga dan akan masuk di pikiran saya juga. Tapi kita coba buat teman-teman yang hobi berhutang kita coba bahas ya, siapa tahu ini bisa efektif buat kalian ya. Salah satunya adalah dengan mengatur pengeluaran uang. Lu sepakat gak? Iya benar Bang, dihitung pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Iya. Nah itu orang yang pintar mengelola uang itu seperti itu. Dihitung pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Kalau misalnya pengeluarannya membengkak atau lebih banyak, dipangkas. Misalnya kebutuhan apa yang nggak boleh nih, itu dipangkas. Nah kebanyakan kita tuh ngutang untuk muasin hawa nafsu. Iya benar, keinginan kita. Ya keinginan kita untuk gaya hidup. Nah itu yang salah. Saya berasa dinasehati. Nggak pernah kan lu dinasihati orang kribo. Debt collector. Saya boleh cerita nggak Bang? Boleh. Tentang debt collector nih Bang. Boleh. Saya punya cerita. Teman saya kan jual motor ke saya, kasih DP aja, dia ngeredit motor. Dia ngeredit motor. Jadi saya ngelanjutin lah. Gitu. Oh, jadi lu kerja sama dia. Saya lanjutin aja motor saya, kata dia. Oke. Ya gitu. Balikin aja DP-nya, kata dia. Balikin lah kan. Over kredit lah ya. Oh ya, over kredit lah istilahnya. Tapi secara pribadi gitu Bang. Saya bawa di Jakarta ini, keliling-keliling Bang. Sampai di Cempaka Mas saya ditangkap debt collector Bang. Sumpah demi Allah. Debt collectornya saya tanya Bang. Saya punya orang timur juga saya bilang. Siapa itu? Obi Mesak saya bilang. Sumpah demi Allah. Sama Epi saya bilang. Epi Security gitu. Kalian kenal gak? Dari ekspresi mereka, saya yakin mereka kenal Abang gitu. Tapi orang itu jawab gak kenal gitu. Sumpah demi Allah Bang. Lu udah mau bawa nama gua buat selamat, ternyata gak selamat Gak juga. selamat juga Bang. Demi Allah Bang. Iya. Taunya motor itu udah nunggak 4 bulan. Gak dikasih tahu sama teman saya gitu. Lu kasih duit ke dia tapi dia gak bayar ke dealer. Bukan. Saya ngelanjutin. Oh, sebelumnya dia udah nunggak. Jadi sebelumnya dia udah nunggak ternyata. Akhirnya lu serahin motornya. Ya mau juga mau. Hampir 5 juta Bang tunggakannya. Sama denda-dendanya gitu. Ya udah motornya nggak ini, duit saya raib DP sama teman saya. DP motornya. Gitu. Ya, buat teman-teman saudara-saudaraku yang waktu itu nangkap Ricardi. Bagus. Ayo serius. Bagus. Biarin dia sekarang menderita. Tapi itu pengalaman lu takut gak sih? Apanya Bang? Takut kan kebanyakan orang katanya takut sama orang timur ya. Lu takut gak sama pada saat kejadian itu? Enggak Bang. Oh gak takut. Ya, nggak takut kan, cuma dia juga kerja. Iya, dia juga kerja. Gitu, Iya. Tapi lu nggak ada kepikiran gitu kayak ngajak gerombolan lu untuk geruduk kantor debt collector gitu? Nggak ada? Nggak ada Bang. Nggak Cuma ada. saya calain teman saya. Kenapa nggak jujur dari awal bahwa sebenarnya motor itu udah nunggak gitu. Mungkin karena lu bukan orang Bandung kali ya? Nggak tahu dah. Ada berita yang tadi itu. Tidak gali lubang tutup lubang. Kira-kira lubang apakah itu? Lu sepakat gak? Kalau salah satu cara yang efektif untuk terhindar dari hutang adalah tidak gali lubang tutup lubang. Bener Bang, bener. Tuh sepakat saya. Tapi kalau
secara logika kalau ada yang gali lubang, misalnya di jalan raya ada lubang, lu tutup gak? Harus ditutup gak? Untuk pemerintah. Pemerintah lagi. Untuk Kampung Luhut ya kan. Emang lagi musim hujan sih, banyak banget jalanan yang bolong ya. Di Depok apalagi, gue kan tinggal di Depok ya. Banyak banget. Trotoarnya doang dibagusin anjing. Jalannya malah lobang semua bangke. Kata gua pemerintah Depok tolong dong. Dibagusin juga rumah saya. Ngelunjak namanya. Oke, itu dia tadi ya. Nah, kalau yang sekarang ini ada satu poin lagi. Adalah jangan menjual aset. Iya bang. Karena aset itu penting kan buat kita. Penting banget bang. Lu pernah nggak ada pengalaman kayak akhirnya harus menjual aset lu untuk menutupi hutang? Saya jual motor saya bang. Oh jual motor? Jual motor buat bayar utang bang. Kan tadi motor lu ditarik debt collector. Ada kan saya. Motor siapa yang lu jual? Kebetulan motor mertua saya. Oh motor mertua. Motor mertua. Oh Iya, lu jual motor buat bayar untuk utang bang. nutupin utang. Sambil minum aja ya. Minum bang banyak. Boleh ya? Kayaknya enak nih. Mantap, panas banget nih. Hati-hati. Siap, mantap. Oke, akhirnya lu jual motor. Iya bang. Ada tetangga gua. Kemarin tuh pandemi kan dia buka bisnis kan. Buka bisnis terus sertifikat rumahnya jadi dikasih ke bank kan. Jaminan ya. Ya jadi jaminan di bank. Akhirnya bisnisnya collab karena pandemi sama kayak lu. Sama bang. Lu tahu nggak sekarang dia tinggal di mana? Di mana bang? Kolong jembatan. jangan gitu. Ya, jadi ini contoh buat teman-teman ya. Aset itu tidak boleh dijual, apalagi untuk menutupi hutang. Karena itu nanti jadinya sia-sia kan. Benar. Kita nutup hutang nggak balik lagi modalnya. Akhirnya sekarang kesian. Sama dengan yang tadi bang, gali lubang tutup lubang. Kali lubang tutup lubang. Sama aja bang. Karena hidup nggak pernah bisa diduga bang. Ya, mendingan kalau misalnya lagi terhimpit hutang seperti ini, kerja sama aja sama yang ngutangin, datangin, saya punya utang begini, saya mau bertanggung jawab, Iya. saya minta waktu, saya akan melunasi. Betul, menyerahkan diri lah. Biasanya kita semanusia-manusianya pun kalau orang datang ngomong begitu kan kita pasti ada hati untuk ngasih dia kesempatan, untuk ngasih. Jadi intinya komunikasi. Benar. Komunikasi ini kalau putus kan yang terjadi adalah akhirnya lu hilang, gua cari, gua ketemu jadi kriminal bisa jadi kan. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman. Kasih. Itulah obrolan kita seputar hutang piutang kali ini bersama Likardi. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah bisa tercerahkan. Kalau ada poinnya yang bisa membuat kalian tercerahkan boleh. Kalau ada yang menghibur kalian boleh. Kalau tidak ada ya maaf ya. Makasih banyak. Kasih bang. Kasih bang.